Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara kita yang sudah lama tidak ada. Akhirnya kita ada tamu lagi. Saya bersama Yayan, co-host saya dalam acara Natarisme. Ya, Natarisme kali ini kita bertamu, ya kan? Kita selalu bertamu Karena narasumbernya nggak mau datang ke tempat kita. Jadi kita yang datengin. Emang ini podcast maksa ya jatuhnya. Kita main todong-todong aja siapa yang bisa. Dan kali ini yang bisa adalah teman kita juga, ya kan? Kalau nggak teman juga kayaknya susah mau bisa ya. Gak enak sebenarnya dia menolak, ya kan? Ini teman sekolah kita berdua ya. Ya, teman sekolah kita juga yang sudah lama nggak ketemu, teman SMA. Nanti kita akan kulik-kulik kehidupannya. Dan pastinya dia orang Natar juga ya. Orang Natar, karena ini harus original Natar, lahir di Kecamatan Natar. Kita kenalin atau kenal sendiri nih? Kenalin sendiri ya. Kenalin sendiri, sudah gede. Silakan perkenalkan diri Anda. Kayak kuis ya. Harus resmi gitu ya. Perkenalkan diri Anda. Tunjukkan pesona. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih Andre, Yayan udah main ke rumah. Ya, sama-sama. Ya, masih suasana Lebaran juga ini ya. Iya, betul. Masih suasana Lebaran yang sudah hampir habis juga. Sudah habis. Oke, saya Muhridan. Lebih dikenal kalau di sekolah mungkin ada yang Dadan, ada yang Muri gitu ya. Ada yang Muri? Iya, Muri. Muri. Kalau si Iwan manggilnya Muri. Desti Muri. Kalau di waktu kerja lebih ininya Dadan. Kalau di sini lebih ini lagi Ledan. Berasal dari tole. Kalau bahasa Jawa kan tole. Oh, itu keluarga biasanya. Betul. Oh, Ledan. Jadi banyak panggilan. Yang pasti namaku asli Muhridan. Saya lahir di Banjarsari sini. Ya mungkin lebih tepatnya di 12 April 86. Jadi memang asli lahir di sini. Ini desanya apa desanya? Kalau desanya masuk di Kalisari. Kalisari, Kecamatan Natar. Dusun Banjarsari. Karena Kalisari itu kan ada dua, Kali Asin dan Banjarsari. Nah, saya masuk di Banjarsari. Oke. Dusunnya ya. Dusun. Nah, dari dusun. Di sini ada 7 dusun. Jadi 7 dusun. Jadi antara Kalasin sama Banjarsari. Banjarsari itu ada 1, 2, 3. Kalasin itu ada 1, 2, 3, 4. Gitu. Inilah Kalasin, inilah Banjarsari, Kalisari yang mungkin teman-teman sudah tadi lewat. Itulah ya kayaknya daerah Natar gitu ya. Dalam satu kecamatan aja dusunnya ada 7. Ya. Dan satu desa ada dusunnya 7. Desanya ada berapa kemarin? 26. Iya. 26 desa ya. Betul. Kalau nggak salah satu desa ada 7 dusun. Wah, memang makanya masuk ke kecamatan terluas lah di Lampung Selatan. Salah satu target. Target kemarin. Pembangunan. Saya luruskan, tenang aja, aman. Jadi nanti ngomong apa aja boleh ya. Nanti kita tit gitu kalau keceplosan ya. Nah, Dadan ini kita Dadan manggilnya. Anda Dadan juga? Dadan. Dadan ini kalau di sekolah dulu itu termasuk apa ya, kalau bahasa saya itu nyebutnya pejuang ya. Pejuang. Jadi dulu kalau ya nggak tahu, mungkin tahu apa enggak nih, Dadan ini termasuk 2 orang yang sekolah di sekolah kita dari daerah ini, hanya 2 orang. Yang berasal dari daerah ini. Dari daerah area sini cuma 2 orang. Dari dusun. Jadi pejuang pendidikan. Iya benar, benar. Kalau iya kan? Perjuangan zaman sekolah masalah. Kita kan kelas 1 masuk siang. Benar. Jam 12 biasanya orang itu pada berangkat ke masjid. Kalau saya sama Dadan langsung berangkat sekolah. Berangkat sekolah naik sepeda. Tapi hebat-hebat. Yang satu jadi ketua rohis, ini jadi ketua pramuka. Kan? Ini ketua OSIS. Ini ketua apa? Ketua kelas. Tapi emang lumayan saya cukup ngikutin lah perjalanan hidup beliau cukup ngikutin dari medsos, dari ngobrol. Untuk sekarang. Iya, sampai sekarang gitu. Memang kayaknya kalau menurut saya adalah yang bisa kita kulik dan kita ambil pelajarannya. Iya. Dari kisah beliau ini. Sebegitu ininya banget ya. Maksudnya kok tahan ya, ini daerah jalan rusak ini.
itu kesabarannya itu yang bisa kita ambil. Mungkin itu salah satu yang namanya cinta mungkin. Cinta. Tidak. Selain terpaksa tadi ya. Iya. Nah, sekarang kita mau tahu dulu nih karir ya. Dari mulai sekolah kan kita mungkin Iya. jarang ketemu lulus sekolah. Udah berapa tahun ya? 2000 berapa Kita lulus 2004. 2004 ya. Sekarang 2024. 20 tahun. 20 tahun berarti ya. Nah, selama 20 tahun ini ngapain? Udah punya istri berapa gitu? Jangan dong. Bukan. Kita di rumahnya beliau ini. Berarti ngeteh dulu biar nggak panas. Kita di rumahnya beliau. Tolong jangan keluarkan opini-opini. Kita pulang dari sini bahaya nanti. Denger yang belakangnya. Kedengeran? Ya yang pasti Apa nih dari lulus SMA? dari lulus sampai- SMA saya sama Danang memang bisa 3 tahun bersama sama Danang kan naik sepeda bareng kan sampai berangkat pulang bareng berarti 3 tahun bareng sama Danang berangkat pulang bareng. Ngomong-ngomong, Danang ini yang 2 orang tadi ya, dua orang yang pejuang pendidikan Oh, iya, tadi yang Danang. berangkat di sekolah naik sepeda. Gitu. Benar. Lebih Terus? tepatnya Danang Trihartanto Iya. atau Tangga juga kan. Jadi 3 tahun bersama setelah lulus SMA kuliah berbeda. Saya di Bandar Lampung, Danang di Jogja. Ke Jogja. Sampai dengan lulus kuliah pun sama, Danang bekerja di Jogja. Saya masih tetap di Bandar Lampung. Karena saya masih cinta di lokasi sini aja. Oke, selanjutnya mungkin ya berjalannya waktu setelah kerja ya sempat sekontekan lah, cuma agak-agak jauh walaupun 3 tahun benar-benar bersama, tapi namanya terus punya kesibukan masing-masing Punya kan. kehidupan sendiri-sendiri ya. Kerjanya di bidang apa? Bagian apa? Kalau saya sendiri di retail. Retail. Ini. Maksudnya dari lulus kuliah kerja di bidang itu? Oh enggak, Atau pindah-pindah dulu? Pertama lulus kuliah itu sempat saya rental komputer. Rental komputer di Bumi Sari. Buka rental. Bukan buka, Kerja. tapi bekerja. Oh, kerja di rental Tempatnya komputer. kerja di rental komputer untuk ngasah. Kalau ininya sih lulus kuliah komputer lah. Oh, karena jadi komputer. Benar. Kepake nggak ini ilmunya? Benar, karena di rumah nggak ada komputer juga kan. Oke. Jadi Di Bumi Sari? Di Bumi Sari, lebih tepatnya depan SMK Swadipa. Tuh, teman-teman zaman itu Benar. di Ada. Natar udah ada rental komputer. Ya Allah, Bener, termasuk Berarti banget ya kayaknya. 2005. 2006. 6 ya. 2006, 2006 ya. 2006 saya di rental komputer. Di rental komputer itu terus kenal sama guru-guru sekolah. Akhirnya sempatlah ngajar di SD Negara Ratu Oh, kok. SD. Sampai lupa. Kirain kenal sama guru cinlok. Enggak, Yang udah tua. enggak, awalnya ya itu tadi karena guru sering rental di situ. Akhirnya guru ada niat buat Ada. sekolah saya. Maksudnya ini bukan guru sekolah di SMA, guru-guru SD yang sering minta tolong. Oh, kebetulan rentalnya dekat sama sekolah ya. Betul, di dekat sekolah. Terus ada beberapa sekolah agaknya. Kalau zaman dulu kan memang komputerisasi masih jarang. Masih 2006 kan masih Ya, sekolah-sekolah hal masih yang bener lah. itu teknologi tinggi lah. disuruh ngajar komputer di Ya sana. akhirnya kita kerjasama dengan bos saya punya alat komputer, terus alat komputer dibawa ke sekolah. Akhirnya saya yang suruh Operatornya. ngajar. Oh. Ngajar, jadi dia di luar ya kelas di luar jam. Kayak sekolah. kursus gitu Hampir ya? mendekati Oh, seperti itu. beda sama guru honorer ya? Enggak? Betul. Beda. Beda ya? Nah, kita terpisah dari Tempat guru. les lah ya, les Ya, di hampir. Oh, pernah juga itu saya SMP begitu. SMP Anda ada Belajar komputer gitu? SMP dulu saya. Jadi Di memang di situ luar cuma dari sampai 1 semester kayaknya. Di luar Dari 1 dari- semester itu kayaknya saya jiwanya Kurikulum. untuk jadi guru kayaknya nggak bisa. Susah ya. benar. Apalagi mungkin anak SD. Benar. Oh, gini. Bentar, Kesabaran. dia ini lulusan komputer. Dia bisa komputer, tapi kan dia tidak belajar public speaking, iya, tidak iya. belajar micro teaching, Iya. ngajar. Jadi beda. Orang bisa sendiri sama ngajarin ke orang tuh kadang Iya, beda. ilmunya Iya, beda ya. benar. Nah, dia kan dipaksa untuk bisa ngajarin anak-anak. Tahu sendiri anak-anak kan. SD lagi ya. Ada yang mau digampar kan? Saking ngeselinnya itu. Iya, namanya ngurusin anak-anak ya pasti kayak gitu. Dari situ makanya kayaknya saya nggak bisa nih. Maksudnya guru nggak bisa. udah saya dapat bayaran tapi saya nggak bisa menghasilkan dari bayaran itu Nggak kan. sesuai ekspektasi Nggak sesuai gurunya, benar. takutnya Jadi gitu akhirnya ya. saya lebih baik mengundurkan diri. Nah dari situlah saya terus kerja di Yang ngelamar di retail tadi. retail Retail. tadi. Di retail tadi dari 2007. 2007 pertama masuk di Tangerang kan. Langsung. Masuk di rekrutan di Tangerang. Terus 2008 buka cabang di Lampung. Itu pertama kalinya kerja di luar Lampung ya langsung Iya, tadi ya. benar. Di Jakarta langsung lebih tepatnya di Tangerang. Tangerang.
Di situ terus 2008 buka cabang di Lampung, akhirnya minta mutasi ke Lampung. Alhamdulillah dikasih. Jadi mutan dong. Mutasi. Sampai 2016, 2007 sampai 2016. Lumayan ya? Lumayan. 9 tahun. 2007 sampai 2016. Berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Itu ada jenjang karir ya. Ya ada. Jadi dia udah jadi manajer berarti. Ya terakhir Sudah lahir Pak, 9 tahun. 9 bulan. Salah ya. tingkatan Banyak banget itu 9 tahun. Tingkatannya itu ada. ya. Kalau karir sih di retail tuh ada gitu kan. Cuma memang ya saya sih kategori mungkin kalau bisa dibilang lama mungkin nambah. Mungkin saya karena memang ya hasil kerja saya yang kurang bagus mungkin. Enggak, maksudnya emang suka yang kerja di Lampung aja apa sebenarnya suka merantau gitu. Oh. Tipikalnya. Kalau tipikal sebenarnya tetap pingin dekat keluarga. Karena waktu di Jakarta pun 2 minggu, 3 minggu paling lama pasti pulang. Nggak nyampe sebulan. Selalu dalam 2 minggu atau 3 minggu pasti pulang dulu. Ya. Tapi emang ada waktu Karena Sabtu Minggu libur kan. Bisa pulang. Sabtu Minggu libur, hari Jumat sore pulang. Terus nanti Minggu sore berangkat lagi. Maksudnya kalau orang udah niat merantau kan sebenarnya bisa dipakai Biasanya untuk jalan-jalan di sana kan. Kalau ini Mau milih pulang karena habis duitnya. Minta tambahan sama orang tuanya. Iya, mungkin salah satunya Bawa beras nggak kalau dari sini ke sana? Oh, enggak. kalau sampai segitu Modus mungkin dia nggak. ternyata. Mungkin juga karena cinta dengan Natarnya. Natar. Ya, mungkin salah satunya. Iya. Tapi lahir di Natar bener ya? Maksudnya bukan dari Jawa pindah ke sini. Enggak, Emang asli lahir Natar ya. Dari orang tua juga enggak pasti. Gimana kondisi ini tadi udah ngomong kerjaan, kita lompat dulu bentar ya. Ya. Karena kan tadi kita bahas Natar. Gimana perkembangan Natar secara umum kalau ngelihat dari Ya, masa-masa sekolah dari sampai sekarang? saya yang dulu di sini dari dulu lah ya, dari dulu di sini untuk terutama di kampungku yang di dalam ini gitu kan, bukan pinggiran kota lagi, Bukan tapi pinggiran. kotanya agak ke dalam loh. Ya masih begini-begini aja, terutama di infrastruktur jalan lah, mungkin lebih ke jalan. Kalau Iya. jalan masih, cuma alhamdulillah untuk 2017-18 kan kita kena ini ya tol. Oh, dilewati tol. Betul. Jadi itu agak merubah suasana kampungnya, agak berubah. Jadi walaupun kita di dalam, kita masih ada apa ya kalau ini nih ya? Ada pemandangan yang buat jalan-jalan sore. Apalagi waktu masih Jembatan awal-awal tol, kan ya, iya. waktu awal-awal kan dari flyover tol itu rame. Sama. Salah satu tempat tujuan orang dari luar pun bisa ke flyover toh, Iya kan? karena pingin ngeliat gitu. Jalan tol, Bener. ya. Itu ada lah sedikit kelebihan toh. Ada ambilan lah daerah sini. Dan buat yang nggak tahu ya, ini kebetulan ambil tek ini deket sama flyover Flyover. tol. Banjarsari Ya. gitu ya. jembatan flyover tol ya. Jadi nggak Tol jauh. Banjarsari. Benar, lebih tepatnya di Banjarsari. Sebelum dibangun itu wah, jalannya luar biasa. Ya, lebih parah dari Lebih parah, sekarang. ya. Tapi memang perubahan yang kerasa bener karena memang tinggal di sini emang titik baliknya dari tol itu. Salah satunya. Oh. Jadi benar-benar terlihat apa ya, agak-agak berubah gitu. Walaupun selebihnya sih tetaplah namanya perekonomian kan naik turun toh. Ya. Saat naik mereka ya, karena nggak bisa dipungkiri kan terlihatnya kampung maju atau tidaknya salah satu di bangunan kan. Iya, iya. Iya, Bangunan fisik baik- tuh. Iya benar. Infrastruktur ya. Fisiknya kan. Fisik itu terlihat lah ya, walaupun misalnya bangunan rumah ya ada beberapa yang memang berubah. Ya itu tadi salah satunya dengan adanya tol tadi itu langsung merubah suasana. Karena kebetulan mungkin tanahnya juga kena nih. Nah, Kena pergantian ya. Tetangganya yang kena. Lumayan ya katanya ya. Ya Pergantian, gitulah. bisa lah bikin tol sendiri. Dari situ ke rumahnya di jalan tol. Nah terus kalau ini kan yang suasana di sini, tapi ini kan perkembangannya sudah mulai kelihatan ya, apalagi kan dengar-dengar ada akses pendidikan juga ke dalam ya. Benar. Ini semakin kelihatan tapi semakin ramai nggak? Ya itu tadi kalau untuk pembangunan secara fisik untuk bangunan ya sama, secara mental, secara apa ya, pendidikan pun sama lah. Sama ya. Zaman 2004 kita lulus kan, 2005 2006 untuk wilayah sini, untuk yang kuliah bahasa kita kuliah itu masih bisa dihitung jari 10, Iya. kayaknya nggak habis. Dari satu angkatan itu Benar, ya. dari satu angkatan kita lah, angkatan 2004 aja lah.
kalau kita bilang masalah di pendidikan gitu ya, masih bisa dihitung jari aja enggak. Sekarang sudah mulai. Sekarang sudah udah ramai, hampir ya? rata-rata. Rata-rata Maksudnya orang sudah. anak berkuliah itu tidak lagi jadi suatu yang Wah, yang gitu. Benar. yang mewah Ya, dan memang itu udah mungkin kebutuhan lah salah satu. pendidikan ya. aksesnya juga lebih mudah. Benar. Apalagi Gitu. sekarang ini kalau yang mungkin dari anak-anak itu yang rajin baca sosmed segala macam atau berita-berita kan banyak peluang-peluang yang bisa Terinfluence lah ya, terpengaruh gitu tanpa bosnya. biaya yang terlalu besar toh. Ternyata untuk kuliah itu ada nih jalannya, Benar. nggak mesti harus biaya pribadi, ada beasiswa segala macam. Nah itu, gitu. jadi ya yang saya tahu banyak Pak. Maksudnya di bawah rating saya itu ya udah banyak. Iya. Ini kita sebenarnya bertamu ya dalam Ya. episode tamu Ya, lebaran. makanya minum dulu. Ya kan? Kita nanya-nanya nih pekerjaannya apa ya. Kan tadi kan kerja dari 2007 sampai 2015. Saya minta lah sambil ya. Benar. Ini kalau lebaran masih ada nih. Khusus. Kan itu kan sudah mulai selama 9 tahun itu kan udah punya nama lah di perusahaan itu. Ya. Kenapa harus memutuskan untuk keluar gitu? Ya kalau kita bilang masalah keputusan ya setiap orang pasti harus punya toh. Iya, sedang punya Kalaupun pilihan. enggak ada momen dimana kita harus memilih, ya kan? gitu. Benar harus memilih. Dan pilihannya saat itu? Saat itu memang ya yang saya ini yakini, saya lebih yakin kayaknya harus berhenti aja gitu. Dan memilih untuk usaha Benar. sendiri. gimana? Sebelum dia berhenti, udah ada pikiran belum kalau akan mulai usaha atau kerja tempat lain gitu? Sebenarnya waktu itu enggak juga sih. Ya karena itu tadi kembali lagi mungkin saya bukan jiwa perantau. Bukan jiwa perantau yang mungkin saya kebetulan saya sama istri saya juga sama. Maksudnya bukan orang-orang perantau lah. Jadi pinginnya kayaknya deket-deket sama keluarga gitu kan. Pada waktunya jadi kan memang di tempat kerja saya itu kan memang ketika sudah di level manager itu memang kita harus berpindah-pindah dari cabang satu ke cabang lain. Itu pun di luar kota ya? Di luar kota, benar. Bisa Jadi keluar itu kota, bisa keluar provinsi. benar. Karena jangkauan kita kan cukup ya tahu lah, luas, kan luas. retail kita tahu kan. Jadi di mana aja ada dan itu memang sudah jadi peraturan perusahaan memang di mana setiap sudah level manager itu 2 tahun atau 3 tahun memang kita harus bergantian. Oke. Jadi bisa Untuk penonton silakan komen di bawah apa nama retail ini akan dapat doorprize dari kita. Emang nggak boleh disebut? Nggak boleh. Emang nggak boleh. Retail yang untuk naik pangkat harus pindah-pindah ya silakan disebutkan. Banyak. Apabila ada pengalaman, ada teman kita juga Andi silakan kalau mau jawab. Andi Kurniawan. Andi Kurniawan. Dan Ya akhirnya itu jadi benar ya mungkin salah satu strategi perusahaan ketika memang bertukar-tukar ini kan setiap perusahaan setiap cabangnya itu pingin berinovasi Iya. atau ya mungkin salah satu Atau buat refresh juga kan. Benar. Kalau biar nggak terlalu lama di sini yang pemikiran baru ditaruh di benar tempat sini. karena setiap orang kerja kan pasti ada titik jenuhnya Iya, lah. Kerja di mana aja kita pasti akan menemukan itu. Jadi salah satunya biar ya anggap aja jalan-jalan gratis lah yang dibiayai perusahaan. Tapi tadi tuh sebelum Iya, benar. kalian resign, apakah memang sudah ada Pilihan untuk- rencana B gitu? Ini kayak saya akan bikin usaha atau nanti kira-kira atau saya mau ngelamar lagi deh. karena kan kalau Yang kita lain. resign kan kita nggak ada pesangon ya. Benar, Bahasanya nggak kita ada. tidak ada modal Ya, benar. gitu. Itu gimana tuh? Ya, Jual kalau- tanah? Gue jual Nggak. diri. Jangan dong. Kalau dari saya sendiri memang ya nggak bisa dipungkiri mungkin setiap orang lah ya. Setiap orang katanya dengar juga kan paling enak katanya kan bisa buka usaha Iya. sendiri. Paling enak jadi bos sendiri. Bener katanya. Katanya begitu. Walaupun pada kenyataannya ya enggak juga sama. Lebih pusing kan? Saya masalah udah ngerasain semua kan. Ngerasainnya yang sekarang ini udah berjalan 5 tahun loh. Usahanya sekarang. Usaha udah 5 tahun berarti kan. Udah 5-6 tahun. Ya sama aja sebenarnya. Cuma memang terkadang itu bahasa atau ucapan yang paling gampang, paling mudah. Paling enak itu punya usaha sendiri. Nah, jadi waktu itu sih memang kalau bilang usaha sendiri ya setiap orang pasti ada lah rencana walaupun sedikit lah. Ada niatan. Cuma waktu itu saya sama istri saya itu memang kebetulan ada pilihan waktu itu diminta untuk dinas di luar kota. Dan saya pikir-pikir kayaknya itu bukan saya gitu. Enggak deh, gitu ya. Kayaknya bukan saya, bukan Dari kami. luar provinsi balik ke Lampung disuruh keluar lagi. Betul.
Luar planet kayaknya itu lagi. bukan kami gitu kan. Bukan cabang di Mars. Kejauhan. bukan kami lah, bukan kami Ya. berdua maksudnya. Makanya saya sama istri saya bismillah dalam arti yuk kita di rumah aja. Kita buka usaha sendiri. Betul ya, kalau buka usaha sendiri pokoknya jalanin aja. Selama 6 bulan saya di rumah kan, makan. Oh, sempat nganggur dulu? Sempat. Menikmati hidup. Ngabisin duit amplop. Isi duit nih. Loh, emangnya duit amplop nikahnya masih ada ya? Ya istilahnya Ya. menikmati lah ya, namanya orang punya cara menikmatinya beda-beda. Mungkin salah satunya saya dengan istri saya mungkin begitu gitu kan, semenikmati Sambil menikmati nganggurnya. sambil membuat rencana-rencana, Betul. membaca situasi, Sembari membaca depan. karena ya alhamdulillah di perusahaan retail itu banyak ilmu yang saya dapat. Pasti. Dari mulai Pastilah kita ada yang diambil betul ya. kan, cara ya banyak lah pokoknya. Secara nggak langsung dari perusahaan itu nggak bisa saya banyak Punya dapat andil. ilmu. Nggak bisa kita hilangkan Betul. pengaruh kemampuan lainnya, pengalaman. Betul ya, segala selain macam. yang saya dapat gaji, materi yang saya dapat, ilmu ya sedikit-sedikit ya alhamdulillah bisa saya dapetin, saya terapin lah. Jadi dari situ yang pertama selama nganggurnya itu makan tidur mainnya itu ya sambil baca nih. Yang baca Apa ya, gitu, mau ngapain? Peluang apa yang Kan dari nggak mungkin rumah. juga saya sudah punya anak, punya istri waktu itu kan. Berarti setelah riset itu belum ada pandangan membuka. Belum, hampir mendekati belum. Tapi dia ini punya pemikiran usaha karena pekerjaannya pun sebenarnya di dunia usaha. Benar. Bukan dia yang kantoran. Oh, ya kan. 100% Jadi sebenarnya memang Yang kena retail jiwa lagi. usahanya udah ada, Benar. walaupun kalau kuliahnya kan bukan usaha, Ya. tapi pekerjaannya kan di dunia usaha walaupun bukan punya sendiri. Benar. Usahanya ngelola punya orang lain gitu. Jadi ya itu tadi yang maksudnya banyak ilmu yang saya dapat. Akhirnya saya 2017 awal, di Januari 2017 awal saya bismillah saya lihat peluang Peluang di Natar ini. peluang di khususnya Natar di desa terutama ini. Daerah di sini. desa Kalisari ini kayaknya peluang ini bisa Masuk nih, gitu gitu ya. kan, benar kayaknya. Ya sekarang ini buka usahanya lebih ke campur-campur lah. Campur utamanya main core-nya apa ya? Main core-nya lebih dipercetakan. Cetakan ya. Benar. Apa nama usahanya? Nah kalau saya kasih ya seperti biasa lah, kalau namanya orang buka usaha pertama biasa diambil sama dari anak Sama. pertama. Oh. Jadi ya nggak tahu ya itu ya memang mungkin masih banyak ya orang-orang yang begitu ya. Termasuk salah satunya saya. Nah, saya ambil ya Dava. Terus waktunya Dava Store ya? Betul. Waktunya ngelihat weton nggak? Biasanya kan ngelihat Alhamdulillah ya weton secara itu. bismillah aja. Pokoknya bismillah kayaknya kok Dava, kalau toko Dava gitu kan. Ya biasa gitu kan. Terus ambil lagi Dava apa ya? Itu tidak lah. Terus langsung ini aja Dava Store gitu kan. Walaupun Buat- sama artinya. Buat teman-teman yang ada di Banjarsari Dan sekitarnya. dan sekitarnya ada toko percetakan namanya Dava Store. Nah, itu Hmm. bisa melayani untuk percetakan. Cetakan. Bisa Ya. kerjain tugas juga. Banyak. Tugas sekolah. Tugas sekolah. Salah satu murid-muridnya kan Tugas dari sekolah. sana, dari jam sana SMA masih juga ke ya, sini. di sini. Benar. Nah, saya menarik nih dari punya pengalaman ngelola usaha orang sama ngelola usaha sendiri. Kalau di usaha orang kan kita masih jadi bawahan ya, masih ada pressure-nya walaupun kita juga punya tim gitu. Benar. Nah, ini sekarang benar-benar semuanya dipikirin sendiri. Nah, itu apa stresnya di pas bagian apa tuh? Manajemennya atau keuangan atau Ya, personal? ya itu bedanya. Apanya? Bedanya ketika kita memang masih bekerja di tempat orang, yang perlu kita sadari kenapa kita selalu dituntut sama atasan atau bos untuk kerja baik lah intinya seperti itu kan. Ada target ya. Ada target. Sebenarnya sama ketika kita sudah punya usaha, kekhawatiran itu memang ada. Ternyata memang ada. Kita ngerasain jadi bos gitu. Benar. Akhirnya. Kita sebagai pemilik nih gitu kan. Akhirnya itu kepikiran ya Benar. Jadi itu mau nggak mau itu harus kita tuntut atau kita terapkan di usaha kita. usaha kita sendiri gitu kan. Terkadang apabila misalnya kita sudah punya karyawan, sudah ada yang bantuin gitu ya. Ya paling tidak memang kita harus memberi arahan ke karyawan kita gitu kan, maksudnya seperti ini gitu. Nggak mungkin kita lepas-lepasin aja. Ya benar, walaupun secara pekerjaan terkadang kita memang sebagai atasan itu harus lebih banyak percaya ke orang lain. Ya, memang ilmu itu salah satunya lah. Gitu Kita ya? lebih percaya ke orang lain itu sangat enak gitu.
Semakin kita nggak percaya dengan orang, Semakin ya khawatir. semakin kekhawatiran kita tinggi. Iya, benar. Kita nggak bisa menikmati. Dan malah kita lagi. nggak mikirin yang fokus kerjaannya. Benar, malah kita selalunya kok kayak nggak percaya. Anak buah gue ini beres ya ngerjainnya. Benar. Iya, benar. Ada itu. Saya juga dulu pernah punya usaha begitu. Punya karyawan. Punya karyawan satu. Oh, warung bius. Iya. Warung bius. Dan saya percaya penuh. Tadi saya bilang sudah tutup. Dan saya percaya penuh, benar itu. Akhirnya saya nggak pusing. Jadi kita kalau misalnya apa dia datang duluan gitu atau ya udah tahu kan kerjanya apa gitu. Terus dia ini Bentar, ngomong-ngomong soal nama, ini namanya sama juga ya? Nama anak juga ya dulu ya, Warung Bius. Warung Bio. Oh iya benar. Nama usaha pertama saya juga dari yang pertama. Bio. Iya. Anda usaha Anda? Namanya apa? Usahanya saya ini menjual bakso borak. Awalnya coba-coba. Coba-coba sekarang ketagihan. Ketagihan sendiri ya. Nggak dijual, dimakan sendiri baksonya. Nah dia ini cukup unik juga nih. Apa? Sebenarnya tadinya saya ya memang kalau di sekolah termasuk aktif organisasi. Organisasi ya. Pramuka, OSIS juga dulu masuk ya, Rois. Masuk Ya, juga saya walaupun pramuka. dia Ikut ekskul taekwondo juga kan dulu? Enggak. enggak, tahu saya itu cuma Pramuka, OSIS, Rois ya. Ya benar. Sama nari. Kurang lebih dah. Sama nari bareng ini Bukan bareng. nari pentas seni yang dipukul. Aktingnya terlalu Oh bagus. iya kita ada pentas seni dulu. Pentas seni di depan kantor itu pernah ngalamin. Kelas itu 10 juga ya? lucu Kelas lah. 1 ya? Kelas 1 kayaknya. Kok dipukul? Jadi saya nggak tahu, saya sama Pak boleh disebutin nggak? Jangan, Nggak Pak apa-apa Nit lah, gitu ya. Pak Nit gitu ya. Boleh sama. Salah satu guru. Jadi Salah satu guru lah. salah satu guru kita. Jadi nggak tahu. Jadi waktu itu kan kita suruh pentas, tapi maksudnya pengambilan nilai. Iya, Pas iya, di juga. depan kantor. Kesenian ya? Kesenian. Di depan kantor pas kita tampil di situ, saya kalau nggak salah itu saya marah sama perempuan gitu loh maksudnya. Jadi Sama maksudnya teman, seni saya sama teman. sama teman gitu kan, sama lawan teman gitu kan. Nah si guru ini datang, iya. bapak-bapak datang spontan karena saya marah-marah sama saya marah-marah sama perempuan di ini apa Pukul marah garis. bener dipukul sama apa ya saya pokoknya dipukul Garis. pak gitu kan. Jadi itu alasan si pak guru ini mukul saya ini yaitu tadi karena kamu Marahin maksudnya perempuan. ribut di depan kantor terus sama perempuan pula. Bukan gitu itu kan. pasti mesti latihan atau emang sudah Kayaknya itu pengambilan nilai kayaknya. Sudah pengambilan nilai? Benar, pengambilan nilai tapi di tempat umum gitu loh Mas. yang aktingnya marah? Benar, aktingnya kalau nggak salah dia marah. Itu bapak itu nggak tahu kalau kalian lagi acting. Benar, nggak tahu kalau si Bu siapa? Bu Ratna Wida. Bu Ratna ini di sampingnya masih pengambilan nilai. Oh, Jadi masih ya gini kan? Terus setelah ibu itu sama bapak itu berantem. Iya. Ngebelain dia. Akhirnya ketawa bareng. Berarti itu cut. Wah ganggu aja. Ekspresinya. Jadi kok iya. Enggak, justru karena ekspresinya terlalu bagus. Mungkin, Jadi ya. disangkanya marah beneran ya kan. Jadi ya itu cerita lucu waktu SMA ya. Oh, nah, dia ini aktif juga. Aktif di organisasi ya. Ya Rois ikut OSIS juga, dia sekbid ya kalau nggak salah ya. Iya pokoknya kalau untuk di OSIS sama si Rohi sih cuma anggota sekbid apa gitu lupa saya. Karena kan saya ikut OSISnya. Saya Anda sekbid olahraga dulu. Olahraga. Saya ingat. Rois juga kan? Kabur ya. Kabur sama ini apalan ya. Nah, terus dia ini pramuka yang paling aktif. Jadi ketua lah ya, ketua ekskul pramuka. Di SMA ya. SMA. Karena dulu dia Sebut tolong ya editor. Jadi dia ini aktif di pramuka, terus ya itu. Jadi sampai sekarang pun saya ngelihat dia ini biasa gitu loh membina berorganisasi dan membina yang lebih muda. Makanya di desa ini, setahu saya dia ini pernah jadi ketua Karang Taruna. Iya. Pernah jadi ketua Karang Taruna desa Kalisari. Itu kalau Karang Taruna ada periode-periodenya nggak sih? Nah kurang tahu, makanya kita tanya dulu. Jangan tanya saya dong. Kok nggak pernah ya? Gak pernah. Sama. Saya jadi karang di lautan. Keras. Saya Karang Gigi. Banyak itu. Nah jadi Karang Taruna dan membentuk komunitas nih, Kaliber namanya, Kalisari Bersatu. Dan banyak kegiatannya. Nah coba kita tanya-tanya. Apa aja kegiatannya dan kenapa waktu itu sampai ngebentuk itu? Oh iya. Iya pernah dulu. Ada periodenya kayak gitu?
Kalau Karang Taruna itu sendiri saya sih kalau untuk secara hukum yang ini saya kurang paham. Cuma waktu itu memang saya sendiri kan memang ya itu tadi bener lah. Ya mau nggak mau kayaknya saya seneng aja nikmatin aja gitu kan. Setelah saya keluar dari waktu masih kerja di perusahaan kan memang kita nggak di lingkungan itu nggak aktif toh karena berangkat pagi pulang malam pulang malam. Sabtu Minggu kita libur pinginnya bersama keluarga kan. Jadi waktu setelah kita kerja di rumah ada kegiatan di rumah akhirnya ngumpul-ngumpul lah sama pemuda gitu kan sama inilah. Waktunya lebih banyak lah ya di sekitar sini ya. Ternyata ya nggak tahu ceritanya seperti apa pokoknya pas kumpulan pemuda gitu kan ya pilihan ketua Karang Taruna betul nggak tahu dia terpilih jadi ketua Karang Taruna ya karena mungkin salah satunya saya hobi gitu masih hobi kumpul-kumpul berorganisasi gitu. Ya. Waktu itu berapa pilihan? Saya iyain aja gitu. Waktu itu berapa calonnya? Waktu itu 3 apa 4 gitu. Anda nomor berapa? Enggak maksudnya kan dia kan enggak ada nomor lah kayaknya. Cuma nama. Kan harus nomor orang. Iya benar juga ya. Agak ngeri juga ya. Enggak. Waktu itu aja nama Karang Taruna belum ada. Ya? Karena memang Kalisari ini kan desa baru. Desa baru termasuk. Iya. Benar, desa baru. Jadi waktu itu memang untuk nama gitu kan biasanya Karang Taruna ada nama gitu. Nah, waktu itu ya spontan aja maksudnya yang ketua pemuda gitu kan ketua Karang Taruna. Iya. Setelah terpilih itu akhirnya kumpul kita buat nama Karang Tarunanya gitu kan. Jadilah nama Kaliber. Bukan. Ketua Karang Taruna Tunas Bakti. Dalam artinya tunas gitu kan. Baru tunas ini. Ini baru. Benar. Waktu masih baru adalah maksudnya dari teman-teman tunas gitu kan. Kita kan baru desa baru gitu kan. Terberat Tunas Bakti berjalan sekitar 3-4 tahun lah alhamdulillah. Jadi menjabat sebagai kepala Karang Taruna selama sekitar 3-4 tahun itulah 3-4 tahun itu ya banyak lah ya namanya organisasi ataupun kumpulan pemuda itu memang nggak bisa dipungkiri ada masanya gitu kan. Walaupun itu nggak dikasih apa tadi bilang nomor bukan masa jabatan jabatan. Tapi bukan masa jabatan tapi masa pengabdian masa semangat lah. Karena itu kan kegiatan sosial yang tidak ada apa-apanya. Bukan profit. Betul. Jadi ya 3 tahun pertama itu alhamdulillah maksudnya banyak kegiatannya olahraga pemuda lah gitu kajian gitu, sosial dan mungkin di kegiatan event gitu kan setiap 17-an kita selalu ngadain acara gitu kan karnaval. Iya, karena memang namanya desa baru terus kepengurusan baru pasti semangatnya masih besar kan. Dan memang waktu itu kelihatan ya bener-bener yang masih semangat tuh bener-bener kelihatan ya. Pokoknya dari kita kalau kita total itu sekitar 30-40 anggota Karang Taruna lah. Oh itu ya aktif ya alhamdulillah setiap kegiatan kita support semua. Cuma itu kembali lagi memang kegiatan pemuda memang ya kegiatan yang bentuknya sosial lah. Sosial itu iya maksudnya menggerakkan orang untuk melakukan kegiatan sosial itu tidak mudah. Relawan gitu. Ya. Malah kadang keluar modal sendiri ya kan. Itu nggak bisa kalau untuk masalah itu tetap harus. Karena kalau nggak orang itu kalau di depan tentang sosial kalau nggak berani keluar modal saya yakin nggak jalan. Coba aja minimal ada yang dari kita walaupun tidak banyak tapi harus berani. Nah, sekarang masih jalan sekarang Karang Taruna masih ya udah pasif tapi ketuanya bukan Mas Dadan lagi. Nah itu tadi gitu. Jadi ya memang itu tadi menggerakkan orang itu kan memang butuh pengalaman juga. Kebetulan dia pekerjaannya juga salah satu mengarrange orang, ada tim yang terus kemudian pernah juga kerja jadi guru tadi ya kan. Terus pernah dia juga ngapain tadi dia pernah ngelola usaha ya kan ada orang. Jadi memang sudah terbiasa ngayomin orang gitu. Jadi dia kerja retail suruh pindah nggak maunya kerja di dekat rumah karena waktu itu gajinya kurang.
Gajinya kalau gajinya gede, kayaknya dia nggak mau ngurusin desa deh. Udahlah, usaha aja, apa namanya kerja aja. Mungkin ya, Ini kalau sebenarnya- penawarannya gitu ya. Ini sebenarnya terpaksa. Tapi memang saya tuh nggak ngerasain sih tinggal di desa sendiri yang lama gitu. Saya mungkin agak beda karakteristiknya. Anda juga sama kan? Nggak tinggal di desa yang desa tempat kelahiran tuh lama gitu. Kemudian Paling lama ya. ya terus ikut include dalam kegiatan-kegiatan Iya. di desa. Kalau saya itu mentok paling jadi panitia 17-an aja. Iya, sama. Jadi untuk Karang Taruna memang nggak aktif. Walaupun dulu saya waktu pas di kampung di Batu Puri itu sempat jadi ketua Risma. Cuman setahun. Habis itu saya aktif di kampus. Jadi ya sudah. Ini balik lagi ke kegiatan. Si Dadan ini kan kebanyakan di sini kerjanya. Tapi dia juga itu tetap bolak-balik ke Bandar Lampung. Ya, untuk belanja. untuk ngurusin cetakan segala macam. Nah, kalau ngelihat dan wilayah kerjanya pemesannya juga kan nggak hanya sekitar sini sekarang ya. Benar. Dari desa lain ada ya. Alhamdulillah saya sudah ada. Berarti udah punya nama ya di desanya, Dava Iya. Store nih ya. Lumayan. Ya, nama ada di pinggir jalan itu. Ada Dava Store nama, ada namanya. nama. Tapi kalau ya tadi dirimu sendiri yang bilang kita ngelihat peluang. Dia ngelihat peluang tadi. Sekarang dia ini juga ngerjain kerjaan lain nih. Kenapa saya tahu? Ya karena ngulik dia tadi. Dia sekarang ini buka usaha lain. Apa itu? Wedding. Oh iya, dengan itu jadi MC ya. MC. bukan wedding, bukan ini, bukan apa, bukan usaha lah. Ya, tapi kan menghasilkan. Iya. Side job. Side job. Alhamdulillah. Side job yang menghasilkan tapi cukup gitu. Iya. Kenapa Anda berpikir jadi ngurusin Ini. EO wedding ini? WO. Wedding. WO kampung. Iya, WO kampung. Apa? Ya. Call Jadi out. itu ya berjalan aja sih, karena memang saya di sini kan beberapa di misalnya di tetangga gitu kan, dan kamu MC-nya gitu kan MC. pas ada acara gitu kan. Dan biasanya dulu awalnya coba-coba pasti ya. Iya, coba-coba. Coba-coba. Jadi Enak. enak deh. Coba-coba borak tadi. Iya. MC Awalnya borak dari lagi. dari tetangga-tetangga gitulah. Dari situ kayaknya kalau terus ya namanya sosial media toh, sosial media lihat-lihat gitu kayak ini kayaknya kalau dibuat gini asik gitu kan. Dari awalnya yang kalau kita MC itu kan ya sekedar MC udah jalan gitu kan. Nah terus ditambah lagi saya sama adik saya backsound kan. Kayaknya kalau semua kegiatan itu ada diiringi musik gitu kan, instrumen-instrumen gitu kayaknya asik nih gitu kan. Berdua jalan. Habis berdua jalan kayaknya kalau bahasanya kita pas ada orang ini kita tawarin ngajinya gitu kan. Paket, akhirnya paket. Bener, Ya. awalnya ngaji dulu gitu kan. Sulap. Tambahan itu. Stand up. Tolong ya stand up juga ini. Iya bisa jadi ya. Iya. Bener. Ada loh. Besok. Walaupun gak ada yang denger pasti orang lagi Lempar nikahan lidah. stand up. Jadi ya itu dari situ ada tawaran misalnya ada orang nanya. Biasanya dalam satu kampung itu kan nggak mesti juga nih. Ada yang bisa ngaji di tempat acara seperti itu kan. Iya, benar. Jadi Saya juga cari kok itu bener. pernikahan tuh. Akhirnya saya nyari anak ataupun mungkin orang yang bisa ngaji gitu. Saya tawarin dia mau, ya udah saya tawarin ke orang-orang yang memang Jadi pas. memang dia kalau ini Betul. kalau ditawarin dia. Tak tawarin. Dan Bisa. itu harus satu paket. Ya bisa. Kalau sekarang saya lebih malah ke arah harus satu paket. Karena kalau saya sendiri dari saya sendiri ngerasa nggak maksimal, kerja saya nggak maksimal. Yang backsound tadi itu gimana? Masa kamu MC ada backsound musiknya? Benar, setiap Tapi ada yang manage-nya. Ya ada yang- benar. Ada beberapa kegiatan yang kita iringi dengan musik. Oh. Contoh pengantin keluar gitu kan. Bukan yang dari sound systemnya. Enggak, ya itu kita pinjem dari sananya, kita gunain. Ya sementara memang arah kita alat-alat. masih manual tuh masih Oke. sederhana, masih handphone, semua masih handphone. Berarti sekarang tambah lagi dong. Dava Store dan percetakan dan Ah. MC. Oh, iya, Beda benar. lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Kalau yang Dava Store memang kita belum ada untuk lebih ke Dava Store belum ada channel YouTube-nya. Tapi kalau untuk yang MC itu sudah ada malahan. Karena kita sudah bekerja tim. Dari tim itu kan punya profesi, punya keahlian masing-masing. Iya. Rekrutan saya itu kebetulan memang punya profesi masing-masing lah, punya keahlian masing-masing. Dari situ kita sudah buat YouTube. Di situ ada YouTube Dava Store Manajemen masih tetap. No. Masih tetap di Dava Store Ada manajemen. ada manajemennya.
teman-teman yang mau subscribe di Dava Store Management. Ada, Ya. bisa dilihat di YouTube. Kalau untuk Dava Store percetakannya memang belum ada, karena itu masih ada sekedar sosmed biasa aja. Iya, karena saya tuh selalu tertarik loh, kenapa dengan orang yang terus mau belajar walaupun usia, kan ada sih anak-anak sekarang kadang males gitu. Ya. Nah ngelihat kayak beliau ini, saya kadang kesel gitu kalau sama Sama anak-anak yang males lah pak, males lah bang gitu tuh. Kan kesel sama diri sendiri nggak ya? Kadang sih. Iya benar, ternyata memang itu tadi, memang walaupun batas usia itu ada ukuran untuk produktivitas, tapi ternyata kalau memang kita masih ada kemauan ya ada-ada aja gitu kan. Ya kalau saya sendiri kan mungkin berjalan aja gitu kan, kayak jadi MC ini ya berjalan aja, itu bukan jadi sumber pokok lah, tapi bisa dibilang hampir mendekati ketika kita sudah mulai menemukan titik jenuh di satu titik kegiatan, carilah kegiatan lain selama itu masih positif tapi Masih ya. positif. Jangan kayak ini nanti Loh, salah. carinya yang lain. Dia masih positif ya. Positif. Dia jual beli perdagangan orang. Kok positif? Iya, jual loh. Saya jual. Jual jasa orang. Jual jasa kok, teman-teman. Jual beli Kita perdagangan. alhamdulillah Dava Store Management sekarang berjalan. Tim kita ada 9 orang ya. 9 orang dengan Mempekerjakan anak keahlian anak di bawah umur nih. Keahlian Ya bercanda ini masing-masing, ada dia yang mengumpulkan bakat-bakat anak-anak yang berbakat, kayak ada yang bisa ngaji, ada yang bisa editing, nari, Betul, ya kan, nari. MC segala macem, dan ada jenjangnya juga untuk diajarin sama dia gitu. Bahkan dia kolaborasi juga dengan WO lain kayak fotografernya, Ya, dekornya. Gitu. Jadi kita memang sudah mulai nge-link ketika ada decoration, dan decoration itu menanyakan ke calon pengantin gitu kan. Calon pengantin sudah ada MC atau belum, biasanya dikasih. Kenapa Anda kalau ngejemput calon pengantin berdebar? Kalau zaman dulu kan calon pengantin kan konotasinya beda. Oh, yang bawa tas ya? Bawa ransel ya? Iya. Oke, itu aja. Kayaknya sudah Belum banyak. dong. Apalagi yang mau dikulik? Pesan kesannya terhadap Natal. Oh iya, terakhir ya. Ini terakhir nih. Ya, jadi untuk teman-teman yang ada di Natar, tetap ya sebagai orang Natar ya tetap kita harus cinta Natar. Ya, betul. Apapun keadaan Natar ya kita harus tetap cinta. Karena yang buat cinta itu bukan orang lain, tapi kita dulu. Kita sendiri dulu yang cinta, kita sendiri yang cinta dulu, baru orang lain akan mengikuti cinta. Ya kalau kita nggak cinta dengan diri kita lah, minum dengan diri kita, gimana orang lain mau mencintai gitu kan? Terutama dengan Natar. Apapun yang terjadi dengan Natar, apapun keadaan Natar, kita harus cinta Natar. Makanya ayo kita hidupkan Natar dengan cara mencintai Natar dengan keahlian profesi masing-masing. Oke, Ya, mantap. itu